nikmat-nikmat kepada kita semua, khususnya terutama nikmat dunia ini sangat banyak kita dapat setiap saat, setiap hari ya, yang nggak pernah kita pikirkan, yang nggak pernah kita hitung-hitung, yang nggak pernah kita evaluasi. Nikmat-nikmat tersebut ini kadang-kadang selalu terlupakan. Maka untuk mengingat, untuk bersyukur pada Allah atas pemberian nikmat yang begitu banyak, maka satu-satu jalan kita ibadah, terutama sholat. Kalau nggak sholat nggak akan bisa bersyukur. Makanya kita diwajibkan sholat ini sehari semalam 5 kali, 5 waktu. Tujuannya kita mengabdikan diri kita kepada Allah ya. Kita menghadap kepada Allah itu berarti tanda syukur kepada Allah. Kita 5 waktu itu masih diberikan kesempatan untuk mengabdi kepada Allah. Namanya hamba ini pasti bagian pengabdian. Nah, kalau kita nggak sholat, kalau kita nggak ibadah, di mana pengabdian kita kepada Allah? Di mana rasa syukur kita kepada Allah? Alhamdulillah, pada sampai hari ini kita diberikan bimbingan oleh Allah sehingga kita masih tetap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat 5 waktu alhamdulillah masih kita dirikan ya, walaupun memang namanya sholat ya, ini banyak kan nggak pernah khusyuk ya. Seperti saya nggak pernah khusyuk ya. Nah, namun kita berharap pada Allah, apa yang kita kerjakan yang diperintahkan sama Allah ini, walaupun ada kekurangan, ada kelemahan dan lain sebagainya, ya kita mohon pada Allah supaya Allah sempurnakan. Dan kemudian rasa syukur kita kepada Allah, kita diberikan kehidupan yang begitu dahsyat ya. Kemudian kita mata sakit saja, ini kita nggak bisa nggak bisa kita spontan kita minta apa kita berobat sendiri atau kita obati sembuh sendiri, nggak bisa ya. Jadi baru mata aja ya. Kita mata kita nggak melihat ya, kita usahakan untuk dioperasi jadi lihat lagi ya. Sakit mata kita obati ya. Nah ini dengan mata aja ini bermiliaran ya, nikmat dari mata aja yang kita rasakan ya. Nah ini kita nggak pernah mungkin ya, dari mata kita nggak pernah evaluasi ya, pemberian Allah yang sangat mulia ini, yang sangat agung, yang sangat dahsyat. Nah ini kita nggak pernah pikirkan gitu. Tahu-tahu saat kita nggak lihat sakit mata baru kita berasa, kita ngeluh dan lain sebagainya. Nah ini mata tujuannya adalah untuk melihat yang mengerjakan atau melihat yang benar-benar ya. Yang maksiat ya kita nggak boleh lihat, namun yang namanya mata ini sangat banyak manfaatnya bagi kita semua ya. Kalau kita banding dengan orang yang buta ya, nah, kita ini masih sehat walafiat, mata kita melihat apa saja bisa kita bisa rasakan ya. Nah ini dari situ aja kalau kita hitung per hari ya, mata yang diberikan sama Allah kita hitung dah dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi ya, apa yang kita rasakan selama 1 hari itu. Ini nggak pernah kita bayangkan, nggak pernah kita hitung-hitung. Yang kata Allah, kalau kita menghitung nikmat Allah, walaupun itu tintanya dari air lautan yang begitu luas dan penanya dari ranting-ranting pepohonan yang begitu banyak, nah ini nggak akan cukup untuk kita menulisnya. Kenapa? Artinya ini sangat besar pemberian Allah kepada kita semua. Nah ini mata kita harus abdikan kepada Allah. Belum juga pendengaran kita ya. Nah saya sudah terasa bahwa pendengaran saya sudah kurang ya. Nah, coba kalau masih muda-muda masih tajam pendengarannya. Nah kalau udah kurang, kita ngobrol gini aja kalau enggak kita deketi, enggak keras suaranya ya, ini kita nggak dengar, nggak tahu ya. Nah ini salah satu nikmat yang sangat dahsyat, sangat berharga. Kalau sudah nikmat itu dicabut sedikit-sedikit, nah ini baru kita berasa ya. Kita ngobrol nggak enak ya,
dan apa namanya kita mendengarkan juga nggak enak, nggak dengar ya. Nah ini baru dua aja ya, mata dengan telinga ya. Kemudian dengan apa namanya penciuman hidung kita ya. Nah ini betapa banyaknya, betapa besarnya nikmat penciuman gitu. Nah ini di kopi aja baru ditaruh depan kita sudah berasa baunya ya. Bau wangi, rokok aja bau wangi ya. Itu bagi kita yang merokok ya. Nah ini kalau kita hitung, ini nggak akan terhitung dah. Apa yang kita rasa, apa yang kita cium ya. Nah, musim COVID penciuman yang nggak ada, apa yang nggak berasa, penciuman kita, penciuman kita dicabut sedikit sama Allah. Nah kita udah pusing juga, sampai minyak kayu putih kita tuangin di hidung kita juga nggak berasa baunya gitu kan. Nah ini berarti nikmat ini sangat berharga. Satu sejalan untuk apa namanya kita bersyukur pada Allah, yaitu sholat, kemudian taklim, kemudian bersedekah, beramal jariah, kemudian kita menengok orang yang sakit dan lain sebagainya yang baik-baik. Nah ini realisasinya adalah demikian. Nah kalau kita nggak sholat, nggak taklim, nggak ngaji, nggak masjid dan lain sebagainya, ini nggak ada syukurnya, ya, nggak ada terima kasihnya, sebab nggak berasa. Tahu-tahu mati aja, ya kan? Nah, susah dirasakan, lalu kalau macam, ya kan, susah dari hidup kita. Ya karena sealbum kan kita nggak bersyukur kepada Allah. Kan kalau kita bersyukur kepada Allah, bersyukur nikmat Allah, nah akan ditambah apa namanya keberkahan kita. Ya kan? Tapi kalau kita nggak bersyukur kepada Allah, ya, artinya kita jadi orang yang berkhianat, ya. Berkhianat, kita nggak bersyukur kepada Allah, kasar demikian. Dan kemudian banyak lagi, ya kan, rambut tadinya hitam sekarang putih, ya kan, itu seperti rambut saya, walaupun saya ramasin pakai sampo yang apa namanya berwarna, tetap aja paling buatnya sebulan paling buat, ya kan, udah putih lagi, ya kan, tambah jelek, ya, dan memang itu dilarang, ya. Dan kemudian rambutan hitam sekarang udah putih, ini juga bertanda bahwa kita ini semakin tua dan semakin banyak evaluasi bersyukur pada Allah, ya. Dan kemudian banyak lagi anggota badan kita, ya, yang kita memang ini wajib melaksanakan sholat, wajib mendirikan sholat. Walau kita nggak sholat itu nggak, saya yakin nggak ada sifat syukurnya. Dan kemudian ini pada malam Sabtu yang lalu kita membicarakan masalah rukun iman yang baru kita bahas, yaitu masalah iman, ya. Iman artinya yakin di dalam hati, ya, apa namanya kita ucapkan dengan lisan, kemudian kita apa namanya gerakkan dengan anggota badan, itu namanya iman, ya. Kemudian masalah percaya kepada malaikat, ya. Malaikat yang wajib kita kenal ini ada 10. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Jibril, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Tugasnya kita udah tahu masing-masing, ya. Kita dicabut nyawa kita, Allah mempercayakan kepada malaikat Jibril, ya, dicabutnya nyawa kita, ya. Habislah kita di dunia, ya, pindah ke alam akhirat, ya. Dan di alam akhirat kita pun udah nggak bersyukur ketika apa-apa, disiksa yang enak ya enak, gitu kan. Itu tergantung kita di dunia ini. Kemudian malaikat Jibril ini adalah yang memberi rahmat, rezeki dan lain sebagainya. Allah menyuruh pada malaikat, wahai malaikat Jibril, berikanlah hambaku ini rezeki dan lain sebagainya, seperti hujan, juga menurunkan hujan dan sebagainya. Itu tugas malaikat Jibril.
dan kemudian Jibril, Mikail ya. Nah ini banyak malaikat ada 10 yang tugas-tugasnya kita sudah paham dan sudah tahu ya. Nah yang ribet lagi percaya pada Nabi ya. 25 Nabi ini banyak sekali yang tak hafal. Andai kata hafal acak-acakan. Nah ini makanya wajib Nabi ini kita kenal 25 Nabi. Kemudian kalau kita percaya atau iman kepada kitab-kitab Allah, nah ini cuma ada berapa? Ada 3 ya. Nah, kitab yang diberikan kepada kita semua umat Islam yang kita yakini dan kita laksanakan ya, dan kita jalankan, dan kitab Al-Quranul Karim ya. Makanya bagi orang yang membaca Al-Quran ini pahalanya sangat besar. Dan makanya kalau di saat sholat ini kan kita membaca Al-Quran tuh Fatihah dan lainnya ya. Nah ini pahalanya sangat besar. Dan kemudian waktu kita selesai sholat, kemudian kita zikir ya. Nah ini terus sebagai imam untuk bergeser dari kita zikir, yaitu setelah mengucapkan membaca salam. Artinya Allahumma anta salam. Nah baru kita bergeser tuh, bergerak ya. Sebelum itu kita baca, kita tetap dalam keadaan duduk menghadap kiblat ya. Kalau sudah selesai membaca Allahumma anta salam, boleh kita bergeser entah ke kiri, ke kanan, atau menghadap ke arah, atau bergeser diri kita ini boleh ya. Makanya itu sebetulnya untuk pelaksanaan fikih ini sudah diatur oleh fikih ya, fikih Islam. Enggak kayak banyak paham-paham yang kita dapati, yang kita tahu ya. Begitu imam selesai sholat langsung dia menghadap, begitu selesai salam langsung menghadap ke utara, bahkan menghadapi jamaah ya. Diam, apa yang dibaca kita nggak tahu, akhirnya jamaah nggak bisa ya. Nah kalau alif wal jamaah dari dulu semenjak saya tahu ya, semenjak saya nginep di pondok sebentar ya. Ini kiai kita atau guru kita setiap waktu kita ikut jamaah sholat ya, sholat berjamaah, ini guru kita selalu begitu selesai salam zikir, kemudian masih tetap duduk menghadap kiblat, dan kemudian setelah membaca anta salam selesai baru sedikit bergeser, karena memang itu aturan demikian ya. Dan bersuara supaya kenapa? Satu, suara kita ini kan boleh dikatakan pemberian Allah yang sangat dahsyat ya. Kenapa kita nyanyi, ngomong orang segala macam bersuara, kemudian giliran kita zikir nggak ada suaranya ya. Kita kebalik ya. Waktu kita nyanyi, kemudian kita ngomong orang bercanda segala macam, suara kita ketawa, ramen keras-kerasan ya. Nah ini begitu kita selesai sholat, kita zikir pada diem aja. Satu, jamaah bingung bagaimana ngikutinnya ya. Karena jamaah itu belum tentu bisa semua ya. Nah kenapa orang-orang dulu ini kalau setelah sholat pikiran imam membacanya dengan suara yang agak keras, dia ngikutin ya. Nah, subhanallah, 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 ngikutin ya. Jadi walaupun mereka nggak bisa baca, walaupun mereka nggak belajar, mereka karena kesiangan, keseringan tahu, jadinya bisa ngikutin ya. Seperti fatwa ini kalau dia bikin keras suaranya ya. Karena mau selalu ngikutin imam, dari kecil imam itu bersuara ya. Nggak diam. Dan lagi pula untuk berjamaah masalah doa ini dahsyatnya diaminkan ya. Jangan diam aja.
kita nggak tahu dia amin apa. Yang bagus bersuara amin, amin. Terimalah ya Allah doa kami. Demikian. Berikanlah doa kami ya Allah, jawablah doa kami. Kalau diam aja dalam hati, itu nggak berjamaah namanya munfarid. Sendiri. Memang ada yang pendapat kalau kita berdoa jangan keras-keras suaranya. Ya nggak begitu juga, nggak kita diam selalu, nggak ada suaranya, ya sendiri-sendiri. Yang nggak bisa tetap nggak bisa, bingung. Begitu sholat selesai langsung bubar, ya kan? Karena nggak dibiasakan untuk wirid secara bersuara. Untuk melatih, untuk membiasakan dan supaya jamaah ini tahu dan bisa menjalani ke depannya. Jadi sekarang kebanyakan demikian kan, diam aja. Udah gitu begitu selesai salam, ada jamaah yang mundur, dia menyendiri, diam di pojokan atau di pinggir, diam aja. Tapi tengok-tengok kita lihatin. Nah kita bukan sujud, artinya mereka enggak memberikan contoh yang baik, ya. Nah kita membaca Al-Quran dalam wiridan itu sangat baik. Kita baca suratul Fatihah, kita baca suratul Ikhlas, kita baca suratul An-Nas, Al-Baqarah, ayat kursi, ya. Ini sejangan syarat tidak langsung. Ini kita membaca Al-Quran, walaupun kita nggak baca berhadapan gini, itu sudah membaca Al-Quran, ya. Tiap hari, tiap waktu kita baca Al-Quran. Itu jangan dianggap bahwa kita nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Al-Quran. Nah di saat sholat kalau gitu kita selalu kita baca. Kenapa? Saya selalu biasakan baca. Memang aturan demikian. Ya, begitu anda salam, kita baca suratul Fatihah. Itu tuntunan dari Ahlussunnah wal Jamaah, itu para ulama, ya. Baca Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, kemudian Al-Baqarah, ayat kursi, ya. Dan kemudian kita bertasbih, ya. Lalu kita zikir yang keras, ada suaranya, dan zikir diam aja. Sayang amat ini suara, ini kan suara pemberian Allah yang begitu dahsyat, ya. Yang bisu aja pengen ngomong seperti dade, ya. Jadi ngomong itu nggak ngerti. Nah kita yang sempurna, kita diam aja. Giliran kita bercanda, giliran kita tertawa, suara kita keras, ya, nyaring, kedengeran. Nah ini giliran kita zikir, kalau diam aja. Kalau sendiri jadi masalah. Kalau berjamaah ini sangat besar manfaatnya, faedahnya. Yang secara langsung kita mengajarkan jamaah supaya biasa setelah sholat ini wiridan, ya, gitu. Nah berdoa, tapi kan nggak boleh keras-keras suaranya, malah diam kalau kedengeran, ya. Nah sekarang kalau dia jadi imam, diam aja dari begitu salam sampai selesai, sampai dia ini diam aja kan. Ya jamaah bingung, nggak bisa ngikutinnya apa sih yang udah baca, ya. Akhirnya jamaah yang nggak bisa berdoa dengan cara bahasa Arab, ya udah doanya ya paling selewatan. Berdoa itu kalau nggak bisa bahasa Arab, memang nggak tersusun. Kalau bahasa kita, ya, apa kita minta maaf kepada Allah, maafkan dosa-dosa yang tidak ampuni, ya. Nah, kemudian kita supaya panjang umur, sehat walafiat, dan kemudian ya Allah supaya tunjukkan saya, semoga saya menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, dan tunjukkan jalan yang lurus yang benar. Nah itu kalau berdoa secara bahasa Indonesia nggak tersusun, tapi kalau dengan bahasa Arab, ya, ini tersusun rapi, gitu. Nah ini makanya pahalanya lebih besar kita berdoa dengan bahasa Arab daripada bahasa sendiri, ya. Dan bahasa Arab itu kita harus mengerti artinya. Dan kemudian dikit juga kita kalau berjamaah, ya kita keraslah bersuara, ya. Bersuara zikir la ilaha illallah, itu kan syiar kita, menggema zikir kita. Jangan takut-takut, jangan malu-malu, ya. Semakin kita banyak menyebut nama Allah, kita berzikir,
dengan bersuara, hati kita, badan anggota badan kita semakin sehat. Bahkan kalau perlu ya begitu goyang, lah, itu saraf-saraf semua pada dan darah segala macam. Nah itu jadi bergerak dengan lancar. Nah seperti katakan di waktu kita sholat, mata kita harus melek melihat tempat sujud kita. Nah mata ini kan ada pemberian Allah yang maha dahsyat ya. Nah kita melihatin tempat sujud kita ini fokus ya. Ini mata kita artinya sehat ya. Sehat adalah apalagi di saat kita rukuk kita jangan merem melihat melek mata kita. Nah itu saraf-saraf mata itu akhirnya dia turun ke depan itu mata jadi sehat itu ya. Semua anggota badan kita kalau kita sholat ini hikmahnya membawa kesehatan. Nah, ini makanya orang yang nggak sholat ya nggak sehat ya. Sehat ini bukan berarti kita nggak pernah sakit, bukan ya. Sehat ini artinya semua anggota badan kita bersyukur pada Allah, kita serahkan pada Allah. Sebab semua manusia pasti sakit ya. Pasti mati gitu. Kita sholat tiap hari begini kok nggak sehat, sakit ya, bukan ke situ arahnya. Sehat ini jasmani kita, kemudian rohani kita, pikiran kita fokus pada Allah, itu sehat ya gitu. Dan kemudian mengenai kitab Allah ya, kitab Allah yang kita yakini dan memang itu jadi ditanyakan di saat kita di alam kubur, begitu nyampe ditanam kita begitu jamaah kita bubar. Nah kita ditanya itu sama Allah ya, sama malaikat. Allah mengutus malaikat untuk menanyakan hambanya yang begitu baru masuk ke dalam yang lahat, ditanya ya. Nah kalau mau percaya coba deh dialah di ini dipraktekin ya. Nah ini ditanya kita kepada Allah, mana bukan siapa Tuhan kau, ditanya ya. Anggota yang gak sholat bagaimana jawabnya? Anggota badan kita nggak bisa jawab ya. Nah ini makanya kunci sholat ini adalah sangat besar ya. Karena semua amalan baik tempatnya ada di sholat. Kita beramal jariah, sedekah segala macam ya, itu tempatnya di sholat. Artinya kalau kita menuangkan air di gelas yang terletak bukannya di atas, kita tuangin pasti dapat ya. Nah kalau kita nuangin air di atas gelas tenggorok nggak dapat. Nah inilah logikanya kalau kita beramal, kalau nggak sholat pahalanya itu muzabzab, artinya terkatung-katung. Makanya kalau kita ini berdoa untuk mendoakan mayit ya, kalau selamatan, ini kan langsung ini dengan wajamil mu'minin wal muslimat juga. Nah ini artinya di alam kubur ini bagi orang yang sholat itu kebagian doanya. Yang belum tentu yang kita tuju nih kebagian. Kenapa? Enggak kebagiannya karena dia enggak sholat. Jadi enggak kebagian, akhirnya pahala itu ya melimpah ke kaum muslimat yang ada di makam itu semuanya. Dia enggak kebagian. Karena bagaimana mau kebagian, dia enggak punya tempat ya, enggak punya wadah di dalam dunianya, nggak ada wadahnya gitu. Bagaimana kalau diberikan juga lewat terus. Nah, akhirnya kaum muslimin dan muslimat yang lain itu dapat tuh pahalanya ya. Nah kemudian juga kalau umpama kita meninggal, pertama kita ditanya masalah Tuhan kita siapa, mudah-mudahan anggota tubuh kita menjawab bisa. Kemudian kita ditanya lagi kita siapa. Nah, kalau kita nggak sholat, nggak belajar, nggak kenal Nabi kita, mana Nabi kita, nggak kenal. Karena kita biasa aja, nggak bisa jawab dalam kubur ya. Dan kemudian bertanya kita mau apa gitu kan. Coba kalau nggak sholat, mana bisa jawab anggota tubuh kita. Al-Quran. Kalau nggak sholat sudah pasti nggak baca Al-Quran.
pasti nggak baca Al-Quran. Tapi kalau sholat pasti baca Al-Quran. Gitu. Maka dibiasakan setelah sholat kita baca Al-Quran. Ya minimal Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah, Al-Lam, ayat kursi dan lainnya zikir. Nah itu berarti kita baca Quran. Nah kemudian di saat kita sholat itu kita baca Quran. Gitu. Nah, ini. Kalau kita nggak sholat ditanya di alam kubur, assalamualaikum apa namanya munkar nakir, ya kan? Nggak akan bisa jawab. Nah, belum lagi kita ditanya di mana kiblat kita, ya nggak ngerti, hancurlah di alam kubur. Nah, ini. Bukan berarti kita dari pindah ke dunia ke alam barzah ini bukan berarti kita pindah seperti binatang mati, kita dipindahin ke sana. Ya. Tetap diproses, malah dahsyat sekali prosesnya. Dan kemudian apa namanya di saat kita hidup di dunia ini, kita dibatasi sama Allah dengan melalui ajaran-ajarannya. Nah, kenapa orang-orang kafir ini pada kaya-kaya, kemudian apa namanya apa aja nih, orang Islam kan mempunyai batas. Banyak orang Islam kaya, berarti kayanya itu kalau dia nggak bersodako ya mubazir. Tapi kalau dia bersodako beramal jariah, yang kekayaannya, jabatannya itu manfaatnya sangat besar. Seperti kita punya jabatan, ya kan? Kita kepala rumah tangga itu jabatan itu. Nah, kita beramal jariah, kita sholat segala macam, berarti jabatan kita ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sekecil pemimpin adalah kepala rumah tangga, kita pemimpin. Yang diabaikan itu, ya. Yang merasa dianggap sepele, kita pemimpin, pasti kita ditanya. Gitu. Dan kemudian untuk selanjutnya ini mengenai apa namanya percaya pada malaikat, ya. Nah ini kalau kita menghafal memang kadang-kadang susah, ya. Kita hafal sekarang, kita pindah dari tempat hafal kita nggak ingat lagi, gitu. Tapi kalau kita masih mau untuk mengingat-ingat, belajar, masih dimaklumi sama Allah. Dan nanti ditanya kita bisa, ya, di hadapan malaikat, ya. Mudah-mudahan. Dan pada malam ini pula saya mengimbau kepada kita semua, ya, karena yang namanya kita di masjid ini kan, masjid kita ini sangat besar sudah, ya. Dan kemudian memang saya ingin bagaimana caranya supaya seimbang nih maka dan masjid bangunan dengan makmuran, terutama apa namanya manusianya, ya, untuk supaya kedengarannya enak, ya. Kemudian imbang dengan bangunan masjid, sumber daya manusianya supaya juga meningkat, ya. Sering saya katakan kalau azan itu harusnya betul-betul fasih, ya, karena kedengaran kemana-mana, ya. Nah, kalau selawatan kita juga harus fasih. Nah, kemudian juga kita wajib belajarnya Al-Quran, wajib. Walaupun kita nggak bisa, kalau belajar, yang penting mau belajar, wajib kita belajar itu. Belajar dari kita semenjak dilahirkan sampai kita mati meninggal, itu nggak lepas dari belajar. Walaupun sudah tua, kita belajarlah membaca Al-Quran. Jangankan artinya, bacanya kita nggak pernah, apalagi artinya, ya kan? Gimana kita mau tahu, ya, kalau kita nggak pelajari itu. Dan pada saat ini pula saya sangat mengharapkan ke depan ini, ya, harus kita belajar Al-Quran, Nggak ada yang nggak bisa, pasti bisa. Kata bajai kita, pada dokter kita kan, mungkin maunya dulu, mau apa enggak, ya. Kalau udah mau, enak, gampang. Tapi kalau nggak mau, ya susah. Karena ada aja alasannya, beginilah, gitu kan. Daripada kita ngaji ngawur, ya, dulu deh
kita udah ini, kita udah susun sama Rusdi yang susun hari minggu ini ibadah ini gurunya ini, cuma sekali doang ada sadri Rizki doang kan pertama ya. Oh udah bubar lagi. Ini memang kalau saya perhatikan kita semua ini maunya memang ya sudah ngobrol, sekedar bercanda, sekedar bergaul, sekedar apa namanya guyup ya. Tapi untuk belajar itu susah. Kayaknya nggak pada mau. Contoh sekarang walaupun sudah diumumkan di masjid tetap aja nggak ada yang datang, kita lagi. Nah ini ya memang secara pilihan, mudah-mudahan kita sebagai pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara syiar, secara mengeluarkan kita sangat prihatin ya. Jangankan kita jangan ya aja nggak pernah datang kan. Harusnya dia punya tanggung jawab kemasyarakatan. Sekarang kajian aja susah. Nah, salah satu makmurnya hidupnya masjid ya kita apabila ada orang kesusahan atau meninggal ya kita hadiri, kita guyup bagi sholat bisa, ayo ramai-ramai kita hadiri, kita berikan ya alhamdulillah. Nah ini berarti makmur ya. Ada pengajian ini walaupun sekedar begini, nah ini jadi masalah. Kita dulu kayaknya udah mendapat pahala yang sangat besar ya. Pahalanya sama seperti kita sholat sunat 2000 rakaat ya, kita dengan kebutuhan ini sangat besar badannya. Nah kemudian untuk ke depan ya mari sama-sama ada tetangga kita, keluarga tetangga kita, RT lain ya, kita guyup. Nah ini ada uang yang kita berikan lah kadarnya ya, sebagai katakanlah uang ya. Nah ini bertanda bahwa masjid ini berkah. Ya saya pikir masjid semakin besar semakin bagus ya kan. Kemudian kemakmurannya semakin kurang, ini sangat bahaya ya. Karena apa? Karena enggak pada mau ya. Ya, seperti kayak dokter Abdul Ghani Wijaya ya, mengupayakan masjid bagaimana jadi supaya masjid yang enak, ideal, kemudian juga banyak besar, banyak jamaahnya, dari materi segala macam. Beliau ini perjuangkan dengan semaksimal mungkin. Nah, sekarang kita giliran makmurkannya ini yang berat ya, kita nggak mau. Ini nggak imbang. Kalau beliau mau memikirkan segala macam materi, segala macam pikiran, bagaimana cari supaya masjid ini bagus, besar. Nah kita nggak sanggup, bukan nggak sanggup, berarti nggak ada kemauan ke situ. Nah kita ada perjuangan kita, harus kita makmur di masjid. Bagaimana harus makmur di masjid, harus makmur ya kan? Karena masjid makin besar, kita pun harus makin makmur masjid kita. Nah kita inilah yang memakmurkan masjid kita. Dan apa yang saya sampaikan ini merupakan salah satu himbauan, terutama pada diri saya yang mudah ke depan lebih semangat lagi kita beribadah, lebih semangat lagi kita berguyup, bersatu padu dalam rangka membangun agama Allah ya. Dan kita sangat rugi dan kita merasa berdosa kalau kita bangun masjid di bagian lima favorit dengan semaksimal mungkin, kita yang malas-malas, kita yang berdosa ya, kita yang berdosa, berarti kita nggak punya tanggung jawab. Dan kurang lebih maaf, selamat datang Pak Dokter dan Cik Haidi. Bila itu tidak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.